Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Sebelumnya gua udah sempet bikin beberapa list CPU kalau misalkan gua lagi mau rakit PC di tahun 2020. Karena banyak juga yang request untuk minta list GPU. Jadi untuk video kali ini gua akan coba untuk kasih beberapa bisa dibilang rekomendasi iya, tapi sebenarnya bukan rekomendasi banget. Karena list yang gue masukin ini pastinya akan sangat-sangat subjektif ya. Awalnya gue nggak mau bikin untuk list GPU ini karena GPU itu nggak cuma tipe GPU-nya aja, tapi dari satu brand itu ada beberapa model lagi. Jadi gue rasa ini bisa jadi referensi, iya mungkin, tapi kalau dibilang rekomendasi pun gue nggak bisa rekomendasiin sepenuhnya. Karena mungkin beberapa orang referensinya kalau misalkan lagi mau rakit PC itu beda-beda. Ada yang seneng dan beli VGA card itu karena modelnya, nyamain warna dengan casing dan motherboardnya, macem-macem. Jadi gue udah bilangin dari awal kalau list untuk GPU ini akan sangat-sangat subjektif berdasarkan gue personal aja. Kalau misalkan gue lagi mau rakit PC, kira-kira GPU apa aja yang bakalan gue pilih, dari brandnya apa dan modelnya juga yang seperti apa. Lalu sebelum kita mulai juga, ini list GPU yang akan gue kasih tahu adalah semuanya itu adalah GPU yang memang masih diproduksi massal. Jadi untuk produk-produk yang memang udah discontinue tapi masih in stock di beberapa toko, itu gua nggak masukin ke dalam list. Jadi hanya yang masih produksi massal aja. Lalu abis itu list GPU-nya ini gua akan kasih mulai dari kelas entry level, mid end hingga ke high end. Dan pastinya setiap kelas itu bakalan ada versi yang value, bakalan ada versi yang premium, yang biasanya itu jadi pilihan kalian masing-masing. Tapi untuk video kali ini, gue sekali lagi kasih tahu, ini hanya pilihan gue aja secara subjektif. Oke, kita langsung mulai aja ke list yang pertama untuk kategori entry level. Nah, untuk entry level ini, yang pertama yang gue pilih adalah Zotac GeForce GTX 1650 AMP. VGA card ini punya harga di angka sekitar 2,2 jutaan rupiah. Gue pilih VGA card ini karena punya harga yang sangat value ya di Indonesia, dan Zotac itu adalah brand partner Nvidia yang cukup lama sebenarnya, dan sebenarnya Zotac ini di luar negeri pun adalah brand yang bisa dibilang bagus dan masih tetap punya harga yang cukup menarik di pasaran Indonesia. Lalu kenapa pilih 1650 AMP juga ini karena udah mendapatkan dual fan, meskipun boardnya ini ya masih cukup standar dengan headroom overclocking yang sempit, tapi seenggaknya kita kalau ngecek suhunya, jadinya suhunya harusnya masih terbilang adem. Lalu dengan adanya dual fan ini, gue bisa berasumsi harusnya GTX 1650-nya bisa mendapatkan boost clock yang cukup maksimal untuk 1650 AMP ini. Dan selanjutnya, list selanjutnya adalah Inno3D GTX 1650 Super Twin X2 OC dengan harga 2,485 juta rupiah. Gue pilih si Inno3D Twin X2 ini juga karena punya harga yang sangat value ya di Indonesia untuk kelas GTX 1650 Super. Inno3D juga ini brand partner Nvidia yang udah cukup lama ya bermain di eksklusif ya. Eksklusif untuk GPU-nya Nvidia. Dan selain dual fan juga ini menariknya lagi karena bagian sistem pendinginnya ini dia udah mendapatkan heat pipe, dan heat pipe-nya sepertinya kalau dilihat-lihat dari gambarnya itu cukup serius. Kenapa gue bilang sepertinya? Karena gue belum nyobain langsung sebenarnya untuk 1650 Super dari Inno3D yang Twin X2 ini. Dan untuk selanjutnya itu adalah ini bisa dibilang seri flagship sih, tapi ini adalah ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger dengan harga sekitar 2,87 juta rupiah. Nah, gue pribadi daripada memilih GTX 1650 Super yang kelasnya premium, gue mungkin akan lebih pilih ASRock RX 5500 XT Challenger ini. Karena ini termasuk seri premium dari RX 5500 XT. Selain soal harganya yang masih di bawah 3 jutaan, sementara 5500 XT lain itu yang premium bahkan di atas 3 juta. 5500 XT ini udah menggunakan GDDR6 yang ratingnya 14 Gbps. Dan sistem pendinginnya ini sangat-sangat serius jika kalian perhatikan dari gambarnya ya. Dengan konfigurasi seperti ini, seharusnya RX 5500 XT dari ASRock ini dia harusnya bisa melewati performance dari GTX 1650 Super. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelas mid-end. Untuk list yang pertama ini yang gue masukin adalah Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse dengan harga 4,85 juta rupiah.
Balik lagi, untuk kelas mid-end ini menurut gua pilihan paling sulit ya. Karena di kelas mid-end ini seri GPU-nya banyak, modelnya pun lebih banyak lagi. Jadi di sini gua mungkin akan masukin yang memang budgetnya itu minim, tapi bisa mendapatkan GPU yang kelasnya lebih tinggi. Makanya ini juga salah satu alasan gua kenapa gue pilih si 5600 XT Pulse ini. Karena harganya ternyata masih di bawah 5 juta. Dan dengan 5600 XT, kita pilih GPU ini, gue rasa menjadi pilihan yang cukup bijak karena memiliki performance yang deket banget dengan RTX 2060 ya, bahkan di beberapa game itu lebih kencang daripada RTX 2060, tapi dengan catatan tanpa adanya real time ray tracing ataupun DLSS. Dan menurut gue masih oke-oke aja untuk 5600 XT karena game yang mendukung ray tracing dan DLSS pun itu masih sangat-sangat sedikit. Lalu selanjutnya adalah Colorful iGame RTX 2060 Super 8GB dengan harga sekitar 6,6 juta rupiah. Menurut gue ini adalah RTX 2060 Super yang harganya paling masuk akal dengan konfigurasi cooling dan board yang cukup oke. Jadi bisa banget jadi pilihan kalian. Dan tentunya jika kalian menginginkan fitur ray tracing atau DLSS dan kebetulan game yang kalian mainkan itu mendukung, harusnya ini adalah pilihan yang lebih bijak jika kita bandingkan dengan RTX 2060 polos. Karena kalau kita ngincer 2060 polos pun kesannya kayaknya udah bisa terkejar dengan 5600 XT yang harganya mayoritas itu masih lebih murah 5600 XT daripada RTX 2060. Dan keputusannya gua rasa masih belum terlalu oke buat ambil 2060 polos. Makanya gua langsung pilih aja 2060 Super. Tapi jika budget kalian buat beli GPU itu cukup ngepas, gua sih sebenarnya bisa nyaranin untuk ambil Inno 3D GTX 1660 Ti Twin X karena di sini harganya ada di angka 4,1 jutaan aja. Performa 1660 Ti juga sangat dekat dengan RTX 2060 polos ya, dan gapnya masih tetap lumayan jauh jika kita bandingkan dengan 1660 Super. Jadi itulah sebabnya kenapa gua di sini belum masukin GTX 1660 polos atau 1660 Super karena gapnya masih terlalu jauh dengan 1660 Ti bahkan ke RTX atau 5600 XT. Lalu kita masuk ke kategori yang terakhir yaitu adalah kategori high end. Nah, perbedaannya di kategori high end ini gue udah nggak bisa picking lagi. Gue udah nggak bisa pilih-pilih mana budget yang paling rendah. Kalau kita bisa untuk ambil seri premiumnya, sebaiknya ambil seri premium. Karena apa? Karena GPU high-end itu ya otomatis cenderung suhunya akan lebih panas. Habis itu kita juga harus mikirin garansinya. Kita harus mikirin juga performa yang bisa didapetin maksimal itu kayak gimana. Habis itu boardnya juga kualitasnya gimana. Karena menurut gue sayang banget jika kita membeli GPU kelas high-end, tapi kita membeli yang seri value-nya. Maka dari itu, di sini yang gue masukin listnya itu ada beberapa. Pertama itu ada Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC. Alasannya karena Vega Card ini memiliki komponen board dan cooling yang cukup serius ya untuk harga yang diberikan. Harga GPU ini ada di angka 9,93 juta rupiah dan yang lain itu rata-rata untuk yang seri yang agak premium rata-rata udah di atas 10 juta harganya. Dan untuk RTX 2070 Super Gaming OC ini dia punya garansi yaitu cukup panjang ya, garansinya ada di 3 tahun untuk garansinya. Lalu untuk list selanjutnya adalah Asus ROG RTX 2080 Super Strix Advance dengan harga 15,7 juta rupiah. Gak bisa dipungkiri lagi bahwa komponen dari board ROG ini memang didesain sangat serius. Mulai dari boardnya, habis itu juga coolingnya, ini sangat-sangat berbeda dengan flagship lain meskipun secara desain nampaknya seri ROG Strix ini untuk VGA card desainnya lagi gitu-gitu aja ya di tahun-tahun sekarang. Selain itu Acteel Tech fan-nya ini juga sangat baik ya karena direct menuju ke dalam dan ini udah ada anti dustnya jadi nggak nyelip-nyelip debu, habis itu nggak kotor juga. Dan untuk seri ROG Strix ini memang nggak bisa dipungkiri juga bahwa saat lot ini dia adalah salah satu yang mendapatkan boost clock tertinggi ya, meskipun ini nggak di unlock, nggak bisa untuk extreme overclock kecuali kalian mod boardnya, kalian mod BIOSnya dan lain sebagainya. Memiliki garansi yang panjang juga, garansinya ada di 3 tahun dan service centernya ini tersebar luas di seluruh Indonesia. Kenapa untuk flagship gue bahas-bahas soal garansi? Karena sayang bos, kita udah beli VGA card mahal-mahal di atas 10 juta gitu kan. Lalu untuk seri yang paling atasnya banget nih, itu pilihan gue adalah Galax RTX 2080 Ti Hall of Fame atau Aorus RTX 2080 Ti Extreme
Dengan harga yang mirip-mirip itu ada di angka 23,8 juta rupiah. Keduanya ini selain harga yang mirip-mirip, Hall of Fame series itu untuk 2080 Ti juga sangat bisa dipercaya ya. Karena ini adalah pemecah rekor dunia dan setiap tahun itu selalu membuat kompetisi overclocking untuk flagship Hall of Fame ini. Lalu untuk seri ekstrim dari Aorus, ini juga menawarkan konfigurasi komponen serta cooling yang menunjukkan durability-nya itu sejauh apa. Ditambah lagi, fitur-fiturnya itu jauh lebih kekinian daripada seri Hall of Fame. Jadi, gua rasa ini bisa jadi pertimbangan kalian lebih seneng yang mana. Karena kalau Hall of Fame ini dia warnanya memang putih ya, jadi cenderung lebih ke white build. Tapi kalau memang seneng sama yang RGB banget, mungkin kalian bisa pick Aorus RTX 2080 Ti Extreme. Nah, untuk garansi yang Hall of Fame ini ada di 2 tahun garansinya, sementara untuk Aorus ini garansinya 3 tahun. Jadi buat kalian sultan-sultan yang mau pick 2080 Ti, pertimbangkan juga lah untuk urusan-urusan ini. Tapi kalau kalian senang dengan model-model lain, ya tentu itu urusan kalian masing-masing. Karena balik lagi, ini adalah subjektif, bener-bener personal dari gua aja. Jika memang gua harus rakit PC, mungkin list-list inilah yang masuk ke dalam racikan PC gua. Menurut kalian gimana? Apakah referensi dari gua ini cukup membantu buat kalian? Silahkan komen di bawah. Kalau kalian punya pendapat atau mungkin kalian punya rekomendasi-rekomendasi sendiri yang bisa di-share ke teman-teman yang nonton gaptek.id. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Kalian juga bisa support Gaptek di saweria.co/gaptek.id. Gua Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.